Nah, jadi sebelum memasuki materi yang baru yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, sebelumnya kita akan review dulu pembelajaran mengenai SPLDV ya. Nah, ini adalah bagian review. Jadi kita belum masuk ke materi yang SPLTV. Oke, nah di sini ada yang disebut sebagai SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ada yang pernah dengar nggak apa itu SPLDV atau pernah ngerjain tugasnya? Kerjain soalnya mengenai SPLDV. Kalau nggak salah ini di materi kelas 9 kalau nggak salah ya, kelas 9 Sanawiyah atau MTS atau SMP. Oke, nah ini sekali lagi di sini ada yang disebut sebagai sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ini apa sih? Jadi SPLDV itu adalah persamaan linear 2 variabel yang saling berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Jadi gini, misalkan kalian kalau dalam kehidupan sehari-hari punya permasalahan menentukan harga misalkan. Kalian tuh beli barang, katakanlah beli buku dengan pensil, misalkan bukunya 3, pensilnya 2, harganya 15.000, seperti itu ya. Terus kalian juga teman kalian beli buku 1, beli pensil 20, misalkan harganya 25.000. Nah, pertanyaannya berapa sih harga dari masing-masing barang tersebut? Nah, itu dapat kita selesaikan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, SPLDV ini dia memiliki bentuk umum atau rumusnya seperti berikut. Kalian bisa lihat pada layar kalian. Nah, ada AX plus BY sama dengan C atau PX plus QY sama dengan R. Nah, kalian lihat di sini kalau misalkan ya A, B, ini ya A, B, P, dan Q itu disebut sebagai koefisien. Kalau misalkan X dan Y pada sistem persamaan ini dia disebut sebagai variabel dan C maupun R di sini dia disebut sebagai konstanta. Pertanyaannya, apa bedanya koefisien, variabel, dan konstanta? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Ya apa? Sok, apa sih yang disebut dengan koefisien, variabel, dan konstanta? Halo? Gimana? Kan tadi udah bilang nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kirain tuh tahu. Oke, nah jadi sekali lagi, kalau koefisien itu dia bilangan yang ada di depan variabel. Variabel itu ini ya, misalkan yang X dan Y, dia disebut sebagai variabel. Jadi variabel itu adalah nilai yang belum kita tahu berapa nilainya. Ya, atau biasa nilai yang kita cari itu variabel, yang nilainya bisa berubah. Nilai di depan variabel disebut koefisien, dan satu lagi kalau konstanta adalah nilai yang berdiri sendiri. Contohnya misalkan kalau dalam kasus kehidupan sehari-hari, misalkan apa ya? Misalkan dua harga dua buku gitu ya, itu misalkan berapa ya? 150.000. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk model matematis, 2 itu dia bertindak sebagai koefisien. Buku itu ya yang kita cari ya atau apa ya istilahnya, nilai yang belum kita tahu tuh. Dia disebut sebagai variabel, dia bisa juga diubah nilainya dan 150.000 itu dia bisa jadi konstanta ya. Kalau misalkan bentuk ini kita ubah menjadi bentuk matematis, maka kita dapat jika misalkan ya, kita misalkan dulu nih, jika buku itu saya ganti dengan variabel X, maka bentuk yang atas ini saya ubah menjadi bentuk model matematika menjadi 2X, 2 kali X gitu ya, ada 2 si X-nya, sama dengan 150.000. Nah, ini koefisiennya, ini variabel, dan ini konstanta. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan ketiga
apa namanya, istilah ini? Ya, atau misalkan kalian punya barang yang lain, misalkan punya 3 buah kaos harganya 1.000.000 gitu kan. Misalkan 3 buah kaos harganya 1.000.000. 3, 4, 5 genep, nah gitu ya. Nah ini dia dalam bentuk model matematisnya. Kira-kira kalau kalian punya 3 buah kaos harganya 1.000.000 gitu ya. Kira-kira berapa harganya 1 buah kaos? Ada yang tahu? Gimana cara mencari nilai harga kaosnya? Bagaimana? Kalau 3 buah kaos harganya 1.000.000, berarti harga 1 kaos itu berapa? Diapain? Si 3 ini diapain? Dibagi 3. Ya, dibagi 3 atau pindah ruas ya. Berarti 1.000.000 dibagi 3, sekitar 333.000 sekian ya. Berarti nilai 1 kaosnya adalah 333,333 dan seterusnya ya. Nah, ini sebenarnya konsep ini juga kalian sudah pernah belajar ya. Jadi ada yang disebut sebagai koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, ini kalau kasusnya hanya 1 variabel, 3x saja, 2x saja. Bagaimana kalau misalkan variabelnya lebih dari 1? Misalkan ada 2 variabelnya. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Solusinya kayak gimana? Misalkan kayak gini. Misalkan kalian punya 2 buah buku, katakanlah X gitu ya. Dengan 5 buah pulpen, misalkan Y, pulpen itu harganya 17.500 misalkan. Terus teman kalian beli lagi, misalkan buku ditambah 20 pensil, harganya misalkan 22.500. Nah, pertanyaannya, berapa harga bukunya, berapa harga pensilnya? Nah, ini variabelnya lebih dari 1. Apa aja variabelnya? Ada variabel X dan variabel Y. Nah, kedua-duanya harus kita cari karena kita belum tahu nilainya berapa. Ini yang disebut sebagai SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, kalian bisa lihat biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk mencari harga suatu barang, ya contohnya tuh mencari laba dari suatu penjualan dan seterusnya. Jadi pokoknya materi SPLDV ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaian SPLDV? Nah, langkah-langkahnya adalah kalian bisa lihat pada gambar. Yang pertama, kita akan coba ganti setiap besaran dengan variabel. Nanti kita lihat seperti apa. Yang kedua, setelah kita tahu variabelnya, kita bikin model matematika. Dan langkah yang ketiga adalah mencari solusinya. Contoh, nah kalian perhatikan si soal di bawah ini. Misalkan di sini Adi membeli 3 buah buku, nah ini mulai nih masalahnya, dan 2 buah pensil di sebuah toko dengan harga 13.000. Itu si Adi. Nah sekarang Benny membeli 1 buah buku dan 1 buah pensil seharga 5.000. Mereka lupa menanyakan harga masing-masing barang tersebut. Nah, bagaimana cara mengetahui harga buku dan pensil tanpa kembali ke toko dan bertanya kepada penjual? Nah, ini jadi masalah ya. Kadang kita malu nih balik lagi ke toko gitu. Nah, solusinya adalah kita bisa cari harga dari masing-masing barang tersebut, baik itu buku maupun pensil, menggunakan SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Kita akan coba ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yang ini ya. Nah, kalian bisa lihat, mengganti setiap besaran yang terdapat dalam suatu masalah dengan variabel. Oke, di sini kira-kira yang dapat kita ubah jadi variabel itu apa? Apakah Adi, apakah buku pensil, apakah harga, atau apakah tokonya? Sesuatu yang belum kita tahu harganya, yang mana? Buku sama pensil. Ya, sip, buku dan pensil.
Oleh karena itu, buku dan pensil kita akan nyatakan dalam bentuk variabel seperti berikut. Jika saya nyatakan buku itu sebagai variabel X, ya, dan pensil saya akan nyatakan sebagai variabel Y. Pertanyaannya, Bu, boleh nggak nanti si variabelnya ini nggak X dan Y, misalkan AB atau CD dan seterusnya? Jawabannya boleh, ya. Jadi kalian boleh menggunakan variabel huruf apapun. Nah, asalkan apa? Asalkan konsisten, ya, dan penggunaannya gitu. Oke, langkah pertama kita nyatakan besaran, yaitu si bukunya ini dalam bentuk variabel. Sudah ya. Saya misalkan buku sebagai X dan pensil sebagai Y. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, berarti bisa ya. Nah, setelah kita tentukan variabelnya, langkah berikutnya adalah kita bikin model matematika. Jadi model matematika itu adalah bagaimana caranya kita menyederhanakan si permasalahan ini dalam bentuk matematika. Karena kalau kita ngerjain kayak gini, ini soal cerita terlalu panjang ya. Nah, makanya kita harus nyatakan dalam bentuk model matematika. Model matematika. Seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat si Adi, dia itu membeli apa? 3 buah buku dan 2 buah pensil harganya 13.000. Sehingga ketika saya nyatakan dalam bentuk model matematika, bentar ya. Seperti berikut. Buku adalah X, pensil adalah Y. Maka 3 buah buku atau 3 kali X. Nah, jadi 3 buah buku ditambah 2 buah pensil. Berapa harganya? Harganya 13.000. Satu lagi, kasus yang Beni. Beni itu 1 buah buku dan 1 buah pensil. Berarti model matematikanya apa? Ada yang tahu? 1 buah buku, 1 buah pensil harganya 5.000. Buku X, pensil Y. Berarti 1 buah buku, 1 buah pensil harganya 5.000. Model matematikanya seperti apa? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? X tambah Y. Ah, betul. X tambah Y sama dengan? 5.000. Yes, betul ya. Nah, ini kita sudah nyatakan permasalahannya dalam bentuk matematis. Nah, satu lagi langkah yang ketiga, kita cari solusinya. Bagaimana cara mencari solusinya? Yang umum itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya substitusi. Yang kedua, kita bisa gunakan yang namanya eliminasi. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan yang namanya gabungan dari substitusi dan eliminasi. Nah, kira-kira yang mana nih yang pernah kalian cobain? Kalau substitusi itu dia mengganti ya. Jadi nilai X atau Y-nya kita ganti dengan bilangan. Kalau eliminasi kita hilangkan salah satu variabelnya. Kalau yang bawah berarti selain ada variabel yang kita ganti, kita hilangkan juga. Nah, itu substitusi eliminasi. Oke, Ibu akan coba dari yang substitusi terlebih dahulu. Misalkan kita akan coba dengan metode substitusi. Oke, Ibu tulis kembali 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000 dan satu lagi X ditambah Y sama dengan 5.000. Misalkan Ibu ingin mengganti nilai X-nya, maka nilai X-nya ini si Y. Positif Y ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif ya. Berarti ini menjadi 5.000 minus Y. Setelah didapat nilai yang bawah ini, langkah berikutnya kita masukkan, ganti, substitusi nilai X yang ada di sini menggunakan nilai X yang ada di bawah. Ibu tulis lagi di sini, berarti 3 X ditambah 2Y sama dengan 13.000. X-nya saya ganti dengan ini, 5.000 dikurangi Y. Nah, terus yang atasnya ini saya tulis lagi. Ditambah 2Y sama dengan 13.000.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini dikalikan ya. 3 kali 5.000 berarti 15.000. 3 dikali negatif Y adalah negatif 3Y. Positif 2Y saya tulis kembali. Ini hasilnya adalah 13.000. Nah, saya akan pindahkan yang variabel Y tetap di sebelah kiri dan bilangan di sebelah kanan. Seperti berikut, negatif 3Y ditambah 2Y sama dengan 13.000. Positif 15.000 pindah ke kanan menjadi negatif 15.000. Udah selesai kan? Negatif 3Y tambah 2Y hasilnya adalah negatif Y. 13.000 dikurangi 15.000 hasilnya adalah negatif berapa tuh? 2.000 ya. Nah, biar positif, seperti biasa kita kalikan dengan negatif 1. Tujuannya apa? Hanya mengubah tanda, tidak mengubah bentuk ya. Hanya mengubah bentuk, tanda, tidak mengubah nilainya. Maksudnya seperti itu. Negatif Y dikali negatif 1 adalah Y positif. Ini juga sama menjadi positif 2.000. Wah, udah dapat nih nilai Y-nya 2.000. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam yang ini lagi. X ditambah Y sama dengan 5.000. Nilai Y-nya kita sudah dapat, yang ini. Tinggal cari nilai X-nya. Ganti Y-nya dengan 2.000. Sama dengan 5.000, berarti X sama dengan 5.000 dikurangi, ini kan positif 2.000 ya, jadi negatif 2.000, berarti nilai X-nya adalah 3.000. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X-nya 3.000 dan nilai Y-nya 2.000. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa apa tuh? Harga dari masing-masing barang adalah harga buku itu Rp berapa tuh? 3.000 dan harga pensil itu masing-masingnya adalah 2.000. Nah, jadi kita nggak usah nanya tuh ke si pedagangnya ya, karena kita sudah tahu berapa harga dari masing-masing barangnya. Ini menggunakan metode substitusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lihat cara yang kedua adalah kita akan menggunakan metode eliminasi. Seperti apa? Nah, eliminasi berarti kita akan menghilangkan salah satu variabel. Oh, ini bentar ya. Oke, cara yang kedua adalah dengan eliminasi. Saya tuliskan kembali si persamaan yang di atas, 3X tambah 2Y sama dengan berapa? 13.000. Kemudian X ditambah Y hasilnya 5.000. Benar ya? Oke. Nah, kalau misalkan metode eliminasi itu kita akan menghilangkan salah satu variabel. Misalkan di sini saya ingin menghilangkan variabel X ya. Yang atas dan yang bawah itu si koefisiennya harus kita samakan terlebih dahulu. Gimana caranya? Nah, pokoknya kalian kalikan aja si koefisien di depan X yang atas dengan koefisien X di bawah, berarti 3 ya. Nah, kita samakan nilai X-nya harus sama dengan 3, berarti gimana caranya? Nah, agar yang atas tetap 3, kita kalikan dengan angka 1, dan agar yang bagian bawah menjadi 3, kita kalikan dengan angka 3. Itu ya. Nah, jadi ini adalah upaya untuk menghilangkan variabel X. Caranya gimana? Harus kita samakan terlebih dahulu si koefisien di depan variabel X-nya. Oleh karena itu kita tinggal kalikan sekarang 3X kali 1, 2Y kali 1, 13.000 kali 1. Semua bilangan yang dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Sehingga kita bisa tuliskan 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Kalau misalkan ada yang mau nanya, langsung aja ya. Dan untuk bagian yang bawah itu dikali 3. Berarti X dikali 3 adalah 3X. Y dikali 3 berarti 3Y sama dengan 5.000 kali 3 adalah 15.000.
kalian perhatikan di sini X-nya sudah memiliki koefisien yang sama. Langkah berikutnya kita hilangkan dengan cara apa? Nah, atas bawah memiliki tanda yang sama yaitu positif. Agar nilainya hilang maka kita kurangkan. Ya. Jadi clue-nya di sini adalah kalau misalkan tandanya sama, misalkan atas bawah positif ya, positif-positif atau negatif-negatif, maka cara menghilangkannya kita kasih tanda negatif. Kalau misalkan tandanya beda, misalkan positif negatif atau negatif positif, maka agar salah satu variabel hilang, kita kasih tanda positif ya di sininya. Nah, itu. Oke. Nah, berarti sekarang 3X dikurangi. 3X hasilnya adalah 0. 0 jarang kita tulis ya. 2Y dikurangi 3Y adalah negatif Y. 13.000 dikurangi 15.000 adalah negatif 2.000. Nah, sama ya hasilnya ya. Y sama dengan 2.000. Jadi kalau kalian menggunakan cara substitusi dan eliminasi harus sama. Satu lagi, misalkan saya pengen mengeliminasi nilai Y-nya. Saya tulis lagi 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian X ditambah Y sama dengan 5.000. Nah, kalau tadi kita menghilangkan si X-nya, yang ini ya. Sekarang kita akan menghilangkan bagian yang Y ini. Sama, berarti kita kalikan yang atas dengan angka 1, yang bawah dengan angka 2. Ya. Tujuannya apa? Yang penting agar dia bernilai sama. Nah, oke. Berarti semua bilangan yang atas dikali 1, ya tetap ya nilainya saya tulis lagi 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian yang bawah kita kali 2, berarti X kali 2 adalah 2X. Y dikali 2 adalah 2Y sama dengan 5.000 kali 2 adalah 10.000. Kalau sudah sama nilai bagian Y-nya kita hilangkan. Kalian lihat di sini tandanya sama, kedua-duanya positif, maka kita kasih tanda negatif di sininya. Oke. Ya, berarti 3X dikurangi 2X adalah X, 2Y dikurangi 2Y 0, nggak usah kita tulis, 13.000 dikurangi 10.000 hasilnya adalah hasilnya teh adalah berapa? 3.000. 3.000, salah nulis ya. Nah, hasilnya adalah 3.000. Jadi kita dapat deh nilai X dan Y-nya ya. Jadi mau pakai cara eliminasi atau substitusi itu sama saja. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, berarti satu lagi caranya menggunakan metode gabungan, campuran ya, eliminasi dan substitusi. Nah, ini ya. Oke, caranya ya sama ya. Caranya tuh, jadi kalau misalkan ini biasanya kita eliminasi dulu. Ya tadi ya, misalkan pakai cara yang ini eliminasinya udah. Nah, sekarang udah dieliminasi, langsung cari nilai Y-nya. X tambah Y sama dengan 5.000. X-nya itu udah tahu 3.000, ya udah ganti langsung 3.000 ditambah Y sama dengan 5.000, maka nilai Y sama dengan 2.000. Nah, gitu ya. Jadi setelah kita lakukan eliminasi yang ini, ya, langkah berikutnya menggunakan cara substitusi sehingga dapat nilai X dan Y-nya. Gitu ya. Nah, itu review mengenai SPLDV. Ini langkah-langkahnya. Nah, di sini kita kenalan lagi nih. Jadi kalau yang tadi masih bingung, apa sih yang disebut dengan variabel, konstanta, dan koefisien? Nah, kalian bisa lihat di sini. Yuk kita lihat variabel. Apa sih yang disebut dengan variabel? Sekali lagi, variabel adalah notasi pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui. Ya tadi ya, misalkan harga buku. Kita belum tahu nih harga bukunya berapa. Nah, buku tersebut kita sebut sebagai variabel karena kita belum tahu nilainya berapa. Nah, misalkan contohnya 3X minus 9 sama dengan 6, maka yang menjadi variabel adalah yang X. Karena apa? Karena kita belum tahu nih berapa nilai dari X-nya.
Yang kedua adalah konstanta. Kalau konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Contohnya pada contoh ini adalah angka 7. Dan kalau koefisien, nah kalau koefisien itu adalah faktor konstanta pada aljabar, atau dengan kata lain dia adalah nilai di depan variabel. Berarti ini ya angka 9-nya. Pokoknya kalau koefisien itu dia selalu berpasangan dengan variabel, ya. Variabel selalu diikuti koefisien, koefisien selalu berada di depan variabel. Tapi kalau misalkan si konstanta, dia jomblo ya, nggak punya teman, nggak punya teman. Dia selalu berdiri sendiri, ya. Kalau konstanta tidak memiliki variabel, kalau koefisien dengan variabel dia selalu bersama-sama. Terus ada satu lagi yang disebut sebagai suku. Nah, apa itu suku? Apakah itu kaki? Bukan ya. Suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar. Jadi misalkan kayak gini. Kalau saya tuliskan 3X, ada berapa suku? Wah, ini ada 1 suku. Kalau saya tulis 3X tambah 2Y berarti 1, 2. Ya, ada 2 suku. Dan seterusnya, ya. Jadi dipisahkan biasanya oleh kalau nggak positif oleh negatif. Begitu, sampai di sini masih aman? Nah, sekarang kita akan coba sekali lagi. Setelah kita tahu bagaimana cara menghitungnya, kita akan aplikasikan pada soal berikut ini. Oke, nah di sini sebuah toko ada si Dini. Nah, Dini membeli 3 barang A dan 2 barang B dengan harga 39.000. Sedangkan Vita membeli 2 barang A dan B. 2 barang A, 5 barang B seharga 59.000. Adapun Nia membeli sebuah barang A dan sebuah barang B. Nah, berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh Nia? Nah, gimana tuh? Ya udah, kita ingat langkah pertamanya apa? Kita tuliskan variabelnya. Di sini apa yang belum kita tahu harganya? Coba, kira-kira yang kita belum tahu harganya itu apa? Apa yang Barang A belum? sama B. Nah, betul. Barang A dan barang B. Saya tuliskan di sini. Barang A katakanlah sebagai X dan yang kedua barang B dia sebagai Y. Udah, kita sebutkan variabelnya. Langkah yang kedua, kita tuliskan model matematikanya. Bagaimana caranya? Baca lagi soalnya. Nah, yang pertama Dini. Dini membeli 3 barang A. 3 barang A. 3 kali barang A atau 3X ya. Nah, dan 2 barang B, berarti plus 2B. Berapa harganya? 39.000. 2B, 2Y ya, karena kita sudah ganti dengan variabel. Oke. 2Y sama dengan berapa harganya? 39.000. Satu lagi, Vita, 2 barang A berarti 2X ditambah 5Y itu hasilnya adalah 59.000. Udah, setelah kita model matematika, kita langsung solusi aja ya. Solusinya adalah yang pertama kita eliminasi dulu nih. Misalkan saya ingin mengeliminasi bagian yang X. Oke, berarti yang atas saya kalikan dengan angka 2, yang bawah saya kalikan dengan angka 3. Gitu ya. 3X kali 2 hasilnya adalah 6X. 2 plus 2Y kali 2 adalah positif 4Y. Sama dengan 39.000. 39.000 dikali 2 berapa ya? 78 ya? Ya. Betul ya? 78.000. Oke, nah sekarang yang bawahnya 2X kali 3 adalah 6X ditambah 5Y kali 3. Berarti 15Y hasilnya berapa tuh? 59.000 dikali 5. 59.000 kali 3. 9 kali 3, 27. 27 tambah 150.000. 177.000 ya. Nah, gitu.
Sudah sama nilai variabel X-nya, langkah berikutnya kita eliminasi. Karena dia tandanya sama berarti tanda negatif. 6X dikurangi 6X hasilnya 0, 4 dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 11, Y. 78.000 dikurangi 177.000 itu negatif ya, berarti negatif 99.000. Nah, berarti berapa nilai Y-nya? Ya udah negatif 99.000 kita bagi dengan negatif 11. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Hasilnya adalah 9.000. Nah, setelah kita eliminasi, langkah berikutnya kita substitusi ya. Ini cara yang paling mudah sih, metode campuran ya. Misalkan saya mau ganti yang atas, 3X ditambah 2Y sama dengan 39.000. Y-nya saya ganti dengan angka 9.000. Berarti 3X ditambah 2 kali 9.000, hasilnya adalah 39.000. 3X ditambah 2 kali 9.000 adalah 18.000. Hasilnya adalah 39.000, berarti 3X sama dengan 39.000 dikurangi 18.000 berapa ya? 21.000 ya. Oke. 3X adalah 21.000. Berarti nilai X-nya adalah 21.000. Kita bagi dengan angka 3, hasilnya adalah 7.000. Dah nih dapat nilai X dan Y-nya. Pertanyaannya apa? Nia nih. Nah, Nia membeli sebuah barang A dan sebuah barang B. Berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh Nia? Oleh karena itu, barang A itu adalah X dan barang B adalah Y. Kita jumlahkan hasilnya. Ya, tergantung itu pertanyaannya. Kebetulan pertanyaan di soal ini adalah berapakah hasil penjumlahan X dan Y. Nah, berarti tinggal tuliskan 7.000 ditambah 9.000, berarti si Nia harus mengeluarkan uang sebesar 16.000. Nah, selesai. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Jadi itu tadi adalah bagaimana caranya kita mencari nilai variabel